Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana al-i'tisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Liridai la wali syafaati Rasulillah wa likulli niyatina as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, bersilaturahmi, ngaji bersama, majelis yang sangat mulia, majelis silaturahmi dan majelis ilmu. Mudah-mudahan kita berlimpah fadilah atau keutamaan majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan berkah majelis ilmu ini kita semua dimudahkan langkah kita menuju surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita melanjutkan ngaji Nasaihul Ibad. Kita sudah sampai di bab 3, makalah yang ke-8. Bagian yang ke-5 ya. Ini makalah 8 cukup panjang. Kita mengkajinya bagian per bagian. Nah, kita sudah sampai di bab ke-8 bagian sebentar. Ya, bagian yang ke-5. Kita sampai di topik tentang hal-hal yang bisa menghancurkan kita. Kita sudah belajar bagian yang pertama kemarin. Hal yang bisa menghancurkan kita. Yang pertama adalah fasyuhun syadidun atau pelit yang sangat keterlaluan. Insya Allah tidak ada ya jamaah pengawasan kita. Dermawan semua. Amin. Nah sekarang perkara kedua yang bisa menghancurkan kita harus kita waspadai. Apa itu? Yaitu wahawan muttaba'un. Wahawan muttaba'un dan hawa nafsu atau keinginan muttaba'un yang diikuti. Bi ayat ba'a dengan cara mengikuti ma segala hal. Ya'muruhu bihi yang diperintahkan kepadanya. Siapa yang memerintahkan hawahu keinginan-keinginannya. Jadi rupanya Bapak Ibu, kalau kita manusia itu terus mengikuti apa yang diinginkan, keinginan sebagai manusia, umumnya, ternyata itu bisa menuntun kita kepada kehancuran. Menuntun kita kepada kebinasaan. Nah, ini waspada ini. Harus hati-hati.
Rupanya kalau kita terus-terusan mengikuti kemauan kita sebagai manusia, keinginan kita sebagai manusia, itu bisa muhlikat, salah satu perkara yang menghancurkan kita. Loh kok bisa? Nah, tadi dalam teks yang saya baca, itu disebutkan apa, Bu? Hawan, hawa, ya. Itu yang sering kita dengar. Istilah hawa nafsu. Ya, hawa itu secara bahasa berarti mencintai sesuatu yang teramat sangat sampai menguasai hatinya. Hawa nafsu itu mencintai, cinta, hawa. Maka ada istilah al-hawa minan nawa. Ya. Rasa cinta itu tumbuh dari jarak yang terbentang jauh. LDR. Nah, semakin jauh, semakin cinta. Mencintai sesuatu dari versi manusia. Ya. Mencintai sesuatu dari nafsu, keinginan kemanusiaan. Yang secara syariat, itu bimana kalau hawa nafsu itu mencintai sesuatu berdasarkan keinginan manusia, kecondongan jiwa manusia terhadap sesuatu yang cenderung nanti bisa membawa dia keluar dari batas-batas syariat. Ya. Jadi, Bapak Ibu, kita ini hidup diberi huda, petunjuk oleh Allah. Ya kan? Sudah berkali-kali kita ngaji bersama-sama. Diberi petunjuk oleh Allah untuk selamat dunia akhirat. Selamat di dunia karena di dunia ini banyak sekali jebakan Batman. Ada jalan gelap yang membuat kita bisa tergelincir. Naudzubillah. Tergelincirnya ke jurang yang sangat dalam, jurang neraka. Ya. Ada godaan-godaan syaitan di kanan kiri. Ya. Ada tikungan-tikungan tajam. Ada jebakan-jebakan Batman, setan-setan itu menunggu di mana-mana. Ya. Bahkan ketika kita mau ibadah pun setan masih menari-nari gitu ya. Bahkan ketika sudah selesai ibadah pun setan terus menggoda agar kita ujub, riak, pamer. Ya. Nah, yang bisa menyelamatkan kita adalah dinullah, agama Allah ini huda. Ya, petunjuk Allah melalui Al-Qur'an dan Al-Hadis, melalui syariat. Di sana itu bahkan Batman loh, hati-hati, setan itu. Kamu harus begini. Itu terus di-guide. Ya, seperti kita lagi mencari alamat, kita nggak tahu alamat itu di mana, kita mengandalkan map, guide, ya, lurus, kanan, 200 meter belok kiri, ya putar balik, ya, itu guide, itu petunjuk agar kita sampai tujuan. Nah, tapi faktanya, setan juga membuat sebuah jebakan yang selalu nempel pada diri kita. Godaan, tipuan, rayuan yang selalu nempel pada diri kita. Itulah hawa nafsu. Ya, keinginan manusia. Kita sebagai manusia itu punya keinginan. Beda sama malaikat. Itulah mengapa kita punya raport, punya nilai. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan semua ini agar mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ya, karena punya hawa nafsu, karena punya keinginan. Ya, itu yang membuat iman kita juga naik turun. Ya, pada saat keinginan kemanusiaannya menggelora di dada, waspada. Waspada itu nanti akan melanggar batas syariat. Sudah ditetapkan kan batasnya? Sebagaimana kita ini penggembala kambing. Ya. Kita sudah tahu bahwa kambing kita hanya boleh digembala di tanah kita. Di area sawah kita. Ada batas-batasnya. Nah, maka tugas kita adalah mengendalikan hewan piaraan kita, hawa nafsu kita, ya,
di wilayah-wilayah yang dibolehkan. Hawa nafsu itu membuat kita kepengen makan. Makan baik apa enggak? Baik dong. Makan bisa buat bekal ibadah, ya, membuat kita tenaga untuk mencari nafkah. Baik kan? Nah, itu kalau dikendalikan di dalam area sawah kita yang diperbolehkan. Tapi nanti ada di luar batas syariat. Ya, orang-orang tertentu yang digoda oleh para setan. Ya, makan daging ini enak loh. Padahal itu jelas-jelas haram. Ya kan? Nah, itu hawa nafsunya mulai bermain. Atau kalau makan daging anjing sama babi nggak mungkin. Ya, orang digoda untuk apa? Makan makanan yang haram, yang secara fisik itu halal, tapi secara hakikatan itu haram. Contohnya apa? Makan dari uang yang didapatkan dengan cara yang tidak halal. Yang dimakan kan ayam. Yang dimakan kan tempe. Tapi uang yang dipakai untuk itu adalah uang yang didapatkan dengan cara yang tidak halal. Maka itu haram secara hakiki. Ya. Zatnya halal, tapi haram secara hakiki. Nah, godaannya kemudian apa ya? Godaan untuk mencari atau mendapatkan harta, uang secara tidak halal. Nah, itu hawa nafsunya itu. Bermain menggoda. Ayo, nggak ketahuan kok. Gitu kan? Oh, ini pernah kok dilakukan oleh pejabat sebelumnya. Oh, ini saya nggak minta kok. Nah, terus kan menggodakan. Itu hawa nafsunya. Kalau nanti dapat saya bisa buat beli jam tangan yang bagus. Beli tas yang bagus. Bisa difoto di IG saya. Bisa buat makan-makan kulineran. Ya kan? Makan-makannya boleh kan? Beli tasnya boleh kan? Beli jam tangannya boleh kan? Tetapi caranya uang untuk didapat untuk beli itu, ya itu yang membuat jadi nggak boleh. Itulah godaan hawa nafsu. Ya. Berteman dengan lawan jenis boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi lalu cobaannya dan godaannya apa? Ya, muncullah hawa nafsu mana-mana. Ya. Bertemu dengan teman, tetangga, kanan kiri. Ngobrol, boleh nggak? Bagus. Silaturahmi. Tapi godaannya apa nanti? Godaan hawa nafsunya apa? Ngomongin orang. Ngomongin kejelekan orang lain. Begitu seterusnya. Hawa nafsu itu ngintip di mana-mana. Ngintip dan ngintil di mana-mana. Kalau kita tidak waspada, kalau tidak hati-hati, ya, keinginan-keinginan hati untuk makan, bergaul dengan orang lain, ngobrol, chit-chat, diskusi, kalau gitu, semua hal-hal yang dibolehkan, di balik itu ada godaan-godaan hawa nafsu, ya, yang harus kita waspadai. Hawa nafsu itu ibarat binatang, hewan yang bisa liar, ya, kalau tidak dikendalikan dengan baik, bisa melampaui batas, dan ujung-ujungnya adalah melanggar syariat. Itu yang menghancurkan, itu hawa nafsu yang menghancurkan. Kalau apa? Kalau semua keinginan kita terus maunya diturutin terus. Nah, itu kalau semua keinginan kita terus maunya diturutin terus, itu yang bisa berbahaya, bisa menghancurkan. Karena sebenarnya hawa nafsu itu mengajak kepada kemungkaran kalau terus-menerus diikutin. Ya, maka harus dikendalikan. Dia bisa menjadi binatang liar, ya, yang bisa menabrak apa saja, tidak peduli, ya, apalagi kalau tidak ketahuan manusia, ya, wah itu bisa liar, bisa kemana-mana. Maka waspada. Sebagaimana firman Allah tentang hawa nafsu ini, banyak sekali ayat yang mengingatkan. Jangan sampai wala tattabi'il hawa. Jangan sampai kita terus-menerus mengikuti hawa nafsu. Ya. Allah sampai berfirman loh, fayudillaka an sabilillah. Karena sesungguhnya
mengikuti hawa nafsu terus-menerus, itu bisa menyesatkan kita dari jalan Allah. Karena apa tadi? Manusia diciptakan punya keinginan. Ya, keinginannya terus diikuti terus, nggak ada habisnya, lama-lama nanti bisa melanggar. Ya, maka bagaimana sikap kita dengan hawa nafsu? Kita taklukkan. Ya, seperti kita menaklukkan seekor kuda. Kalau ditaklukkan dengan baik, maka kita bisa mengendarainya, mengantarkan kita ke suatu tempat dengan cepat dan nyaman. Tapi kalau nggak bisa dikuasain, dia cingkrak-cingkrak, ngamuk ke sana kemari, itu berbahaya, bisa menjatuhkan dan menghancurkan kita. Karena pada prinsipnya tadi, hawa nafsu diturutin terus-menerus, bisa mengajak kepada kesesatan dan kemungkaran. Nah, bagaimana caranya kita menguasai hawa nafsu kita, menundukkan hawa nafsu kita, menjaga hawa nafsu kita agar tetap dalam koridor, tidak menghancurkan kita. Satu, kita harus selalu mengingat muhasabah yang harus selalu kita hadirkan dalam setiap detik hidup kita adalah takut kepada Allah. Orang kalau sudah punya rasa takut kepada Allah, insya Allah hawa nafsunya bisa dikendalikan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullah bidzillahi yawma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 golongan orang yang mendapatkan pertolongan Allah ketika hari itu sudah tidak ada lagi pertolongan. Hanya 7 golongan ini yang pertolongan dari Allah. Salah satunya adalah yang dikisahkan dalam hadis tersebut. Ada orang yang, ini kebetulan simbolnya adalah laki-laki dan perempuan, ya, tetapi bisa saja dalam kisah nyata nanti si laki-laki menjadi perempuan dan perempuan menjadi laki-laki. Intinya adalah lawan jenis yang digoda oleh lawan jenis yang lain, ya, seseorang yang digoda oleh lawan jenisnya, dan yang menggoda ini adalah orang yang sempurna secara fisik, cantik, bangsawan, artinya dari keturunan orang yang mulia, bukan orang-orang biasa, apalagi orang-orang yang begituan, begitu ya. Ini orang yang mulia, yang cantik, buat laki-laki, buat perempuan ya ganteng, gitu ya. Orang terhormat, gitu. Orang cerdik pandai dari kalangan atas, kaya raya, menggoda, ya. Menggoda orang yang secara hawa nafsu itu pasti terbakar dengan godaan itu. Tapi apa kata dia? Inni akhafullah, aku sesungguhnya takut kepada Allah. Lalu menjauhi godaan tersebut. Nah, bahkan dalam situasi yang sangat kritis dan ekstrim seperti itu, orang yang bertakwa masih ingat Allah dan mengatakan, menghindari, ini akhafullah, menghindari godaan itu, lalu mengatakan, aku sesungguhnya takut kepada Allah. Jangan mulutnya ngomong ini akhafullah, aku takut kepada Allah, tapi badannya mendekat. Itu munafik namanya. Ya. Jadi ini akhafullah, aku takut kepada Allah dan menghindar. Itu orang-orang yang akan sukses, ya, orang-orang yang bisa memanage hawa nafsunya secara ekstrim, ya, godaan-godaan yang krusial dalam hidup. Tidak harus selalu perempuan, tidak harus selalu laki-laki, tidak harus selalu jenis. Godaan hawa nafsu itu bisa uang, bisa kekuasaan, bisa ego, ya, bisa keinginan untuk diakui. Ya, para pemimpin-pemimpin itu godaannya salah satunya itu, ya, penyalahgunaan wewenang, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, hal-hal yang ngikutin keinginan dan kemauan manusia sebagai makhluk yang paling, apa istilahnya, jadi di setiap manusia itu ada unsur hayawaniyah, ada unsur kehewanan. Nah, kalau muncul unsur kehewanannya itu hawa nafsunya muncul. Nah, jadi bisa ditundukkan dengan apa? Selalu takut kepada Allah. Takut, saya takut. Nah, takut itu takwa, ya, mengharapkan ridho Allah, menjauhi larangan dan menjalankan perintahnya. Yang kedua, untuk menuju ke takwa, apa yang dibutuhkan kita? Ilmu. Ya, salah satunya ilmu. Ngaji. Tahu, oh ini boleh, ini nggak boleh.
ini resikonya begini. Nah, ini fadilah atau keutamanya begini. Kemuliaannya begini. Tahu kan? Nah, ilmu itu yang jadi bangunan takwa itu tidak sekonyong-konyong datang. Ya, salah satu bahan mentah dan bahan bangun yang sangat penting adalah ilmu. Maka penting sekali ngaji. Ya, maka itulah disebutkan salah satu fadilah atau keutamaan ngaji adalah sahalallahu lahu thariquhu ilal jannah, mengantarkan dia, memudahkan dia menuju jalan Allah, karena ilmu membuat kita jadi tahu jalan yang terang, jadi tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Nah, itu yang membuat jalan kita menuju surga menjadi lebih mudah, lebih dekat. Ya, sahalallah, Allah memudahkan langkah kita, jalan kita menuju surganya Allah. Karena dengan ilmu tadi kita tahu guide-nya, kita tahu map-nya. Nah, yang ketiga, salah satu cara untuk menundukkan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita adalah banyak berzikir. Zikir itu artinya ingat Allah. Ya, ingat Allah itu bisa dibimbing dengan lisan kita, dengan mulut kita, tetapi sebenarnya yang mengingat adalah pikiran dan hati kita. Ya, mengingat Allah itu membuat kita selalu merasa kita bisa melihat Allah, atau kalau tidak bisa melihat Allah, fa'innahu yaraka, kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Nah, kalau Allah melihat kita, ya mosok berani macam-macam. Ya kan? Masa bisa tergoda dengan hawa nafsu? Maka yang akan muncul adalah inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu takut dimanapun takut kepada Allah dimanapun kita berada, sehingga insya Allah kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita dan terhindar dari kehancuran kehidupan dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal. Bapak Ibu, demikian ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.